Salam berbahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Fatika Sari dengan akhiran NIM 66. Saya akan memaparkan materi tentang struktur dan fungsi organ dalam mata kuliah Biologi Umum yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Adapun poin dari materi yang saya sampaikan yaitu ada struktur dan fungsi organ pada tumbuhan, struktur dan fungsi organ pada hewan, dan yang terakhir ada struktur dan fungsi organ pada manusia. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu ada struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Yang pertama ada akar, yaitu bagian terbawah dari tumbuhan dan tumbuh di dalam tanah menuju pusat bumi. Yang kedua ada batang, yaitu sebagai pendukung tumbuh-tumbuhan, alat transportasi, air, mineral, dan bahan-bahan makanan, serta tempat bertumbuhnya cabang, daun, dan bunga. Yang ketiga ada daun, yaitu organ penentu tingkat produksi tanaman sebagai penyerap dan pengubah energi pada proses fotosintesis. Yang selanjutnya ada bunga, yaitu sebagai alat perkembangbiakan secara generatif yang memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda. Yang kelima ada buah, yaitu hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah biasanya melindungi dan membungkus biji. Yang terakhir ada biji, yaitu bagian yang berasal dari bakal biji dan mengandung individu baru yaitu lembaga terjadi setelah penyerbukan atau persarian yang diikuti pembuahan. Poin yang kedua yaitu struktur dan fungsi organ pada hewan. Yang pertama ada jaringan saraf. Jaringan ini berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh yang tersusun dari sel-sel saraf atau neuron dan terdiri dari bagian-bagian yang disebut dendrit, neurit, dan badan sel. Yang kedua ada jaringan epitel, yaitu merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh bagian luar maupun tubuh bagian dalam, yang tersusun oleh sel-sel dan molekul ekstraseluler. Bentuknya bervariasi tergantung pada fungsi dan letak. Yang selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan ini tersusun dari sel-sel yang dapat berkontraksi sehingga mampu melakukan pergerakan pada berbagai bagian tubuh. Jaringan otot ada 3 macam, yaitu otot polos, otot rangkap atau lurik, dan otot jantung. Yang keempat ada jaringan ikat. Jaringan ini berfungsi untuk mengikat dan menyokong jaringan lain. Ada 4 macam jaringan ikat, yaitu jaringan lemak atau adiposa, jaringan tulang rawan, jaringan ikat padat, dan yang terakhir ada jaringan darah. Selanjutnya yang poin ketiga yaitu ada struktur dan fungsi organ pada manusia. Yang pertama ada sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan. Yang kedua ada sistem otot, yaitu manusia dapat bergerak karena adanya sistem otot. Otot berbentuk dari sel-sel khusus, yaitu serabut otot. Jenis-jenis otot manusia ada otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Yang ketiga ada sistem peredaran darah. Organ penyusun sistem peredaran darah yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang selanjutnya ada sistem pencernaan. Organ pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sementara kelenjar pencernaan meliputi ludah, pankreas, hati, dan
empedu. Yang kelima ada sistem endokrin. Di dalam sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar, yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari, kelenjar tiroid atau gondok, dan kelenjar paratiroid atau anak gondok, kelenjar adrenal atau suprarenalis, kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans, kelenjar gonad atau kelamin, dan ada kelenjar timus atau kacangan. Yang selanjutnya ada sistem saraf, yaitu jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Organ sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf atau neuron. Sistem yang selanjutnya ada sistem pernafasan. Bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Organ sistem pernafasan terdiri dari hidung, sinus, adenoid, faring, luring, trakea, paru-paru, bronkiolus, dan alveoli. Masih dalam struktur dan fungsi organ pada manusia. Yang selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh atau imunitas, adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk melawan penyakit. Organ sistem kekebalan tubuh terdiri dari getah bening, limpa, sumsum tulang belakang, limfosit, timus, leukosit. Yang selanjutnya ada sistem limfatik, berperan dalam menghasilkan, menyimpan, dan membawa sel-sel darah putih untuk melawan infeksi serta penyakit lainnya. Organ ini terdiri dari sumsum tulang belakang, limpa, timus, limfosit, cairan getah bening. Yang selanjutnya ada sistem ekskresi, merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Organ sistem ekskresi terdiri dari kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Yang selanjutnya ada organ sistem reproduksi. Terdiri dari organ reproduksi pada wanita, yaitu ovarium, saluran telur, rahim, vagina, dan vulva, kelenjar susu, dan payudara. Yang kedua ada organ reproduksi pada laki-laki, yaitu skrotum, testis, saluran sperma, kelenjar seks, dan penis. Dan yang terakhir ada sistem indera. Sistem indera itu ada 5 yang disebut dengan panca indera. Sistem indera dengan panca indera dengan tugasnya masing-masing ada indera penglihatan, indera peraba, indera pendengar, indera pengacap, dan indera pembau. Dari materi yang saya paparkan bisa diambil kesimpulannya sebagai berikut, yaitu dari kesimpulannya, organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki peran tertentu. Tiap organ memiliki fungsi untuk menyokong kehidupan suatu makhluk hidup. Pada manusia, pengelompokan organ berdasarkan sistem organ beserta fungsinya. Sistem organ pada manusia terbagi menjadi 12. Pada organ tumbuhan dibagi menjadi 6, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Organ-organ pada tumbuhan disusun oleh beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melancarkan kerja organ. Setiap organ memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada organ hewan dikelompokkan menurut sistem organ, di mana sistem organ pada hewan terdapat 11 macam, yaitu sistem pencernaan, sistem sirkulasi, sistem respirasi, sistem kekebalan, dan limfatik, sistem ekskresi, sistem endokrin, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem intergumen, sistem kerangka, serta sistem otot. Organ hewan dibagi menjadi 2, yaitu organ dalam dan organ luar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan saya sendiri hanya manusia biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.